Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Aulia Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem periodik unsur. Pada materi sistem periodik unsur, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem periodik unsur, menentukan golongan dan periode, dan sifat-sifat keperiodikan. Perkembangan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini pertama kali ditemukan oleh kimiawan Arab dan Persia. Selanjutnya dikembangkan oleh Lavoisier, Dalton, Octave oleh Newlands, Triade oleh de Bruynère, J.J. Berzelius, Lothar Meyer, dan Mendeleev, Moseley, sehingga yang terakhir yaitu terbentuklah sistem periodik unsur seperti yang kita gunakan sampai sekarang ini. Menentukan golongan dan periode. Untuk menentukan golongan dan periode, kita perlu tahu terlebih dahulu pengertian dari golongan dan periode. Dalam sistem periodik unsur, biasanya golongan yaitu garis yang vertikal. Golongan dibagi menjadi dua. Golongan A biasanya disebut dengan golongan utama, sedangkan golongan B biasanya disebut dengan golongan transisi. Selanjutnya yaitu periode. Dalam sistem periodik unsur, periode yaitu garis horizontal. Untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur dari konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan konfigurasi elektron. Kemudian untuk mencari golongan yaitu jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S atau P, maka disebut dengan golongan A. Untuk konfigurasi elektron yang berakhir pada subkulit D, maka termasuk golongan B. Dan jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit F, maka berada pada lantanida dan aktinida. Selanjutnya, elektron valensi yang terdapat pada kulit terluar ini merupakan periode. Contohnya yaitu pada unsur Mg. Mg ini memiliki nomor atom 12, sehingga elektron valensinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Elektron valensi berada pada subkulit S, maka Mg berada pada golongan A. Karena elektron valensi pada subkulit S adalah 2 elektron, maka Mg berada pada golongan 2A. Untuk elektron valensi yang terdapat pada kulit terluar dengan nilai N adalah 3, maka Mg berada pada periode 3, sehingga Mg ini merupakan golongan 2A periode 3. Contoh soal selanjutnya yaitu tuliskan nomor atom dari unsur yang terletak pada periode kedua golongan 7A. Nah, di sini periodenya yaitu 2, sehingga elektron valensi nilai N-nya yaitu 2.
Selanjutnya yaitu pada golongan 7A, sehingga elektron valensi yaitu golongan A-nya P. Untuk elektron valensi pada subkulit 7, konfigurasi elektronnya 2,5, sehingga kita dapat menuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p5. Jadi pada periode 2A dan golongan 7A ini yaitu memiliki nomor atom 9. Dalam sifat-sifat sistem periodik unsur ini ada jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegatifan, dan afinitas elektron. Untuk jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari atom semakin kecil. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel tersebut. Untuk energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi bertambah. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel energi ionisasi. Untuk elektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegatifan semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegatifan semakin besar. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel nilai elektronegatifan unsur. Untuk afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel afinitas elektron. Contoh soalnya yaitu diketahui bahwa He, Li, C, Si, dan Cl berturut-turut memiliki nomor atom 2, 3, 6, 14, dan 17. Tentukan susunan atom di atas berdasarkan kenaikan energi ionisasi. Pertama, kita harus menentukan golongan dan periode dari unsur-unsur tersebut. He berada pada golongan 8A periode 1. Li berada pada golongan 1A periode 2. C berada pada golongan 4 periode 2. Si berada pada golongan 4 periode 3, dan Cl berada pada golongan 7A periode 3. Selanjutnya kita menentukan sifat periodik unsur untuk energi ionisasi pada golongan dari atas ke bawah semakin kecil, sedangkan untuk periode dari kiri ke kanan semakin besar. Jadi, berdasarkan kenaikan energi ionisasi secara berurutan unsur-unsurnya adalah He, Cl, C, Si, dan Li. Contoh selanjutnya yaitu untuk unsur P, Q, R, S, dan T berturut-turut memiliki nomor atom 7, 12, 15, 33, dan 38. Di antara keempat unsur tersebut yang mempunyai jari-jari atom terpanjang adalah caranya sama seperti contoh
yang tadi. Kita harus menentukan golongan dan periode terlebih dahulu. Untuk P dengan nomor atom 7 terletak pada golongan 5A periode 2. Untuk nomor atom 12Ki terletak pada golongan 2A periode 3. Untuk nomor atom 15R terletak pada golongan 5A periode 3. Pada nomor atom 33S terletak pada golongan 5A periode 3. Dan pada nomor atom 38T terletak pada golongan 2A periode 5. Pada sifat periodik unsur untuk jari-jari atom pada golongan dari atas ke bawah semakin besar, sedangkan untuk periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Sehingga dilihat dari tabel periodik tersebut, unsur yang mempunyai jari-jari atom terpanjang yaitu T, karena T terletak paling bawah dan T terletak paling kanan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.